2016-82. Studi kasus. Dunia pekerjaan menjadi salah satu kendala yang dialami oleh perguruan tinggi dalam menempatkan mahasiswanya. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis terhadap tiap-tiap mahasiswa yang dianggap layak untuk diberikan rekomendasi. Dalam hal ini, kami melakukan studi kasus untuk menentukan penempatan mahasiswa mencakup presentase dan spesialisasi sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Ini juga termasuk gelar spesialisasi, jenis dan pengalaman kerja, serta penawaran gaji kepada mahasiswa yang ditempatkan. Pendahuluan. Pertama yaitu visualisasi data. Tujuan visualisasi data adalah untuk mengkomunikasikan informasi secara jelas dan efisien kepada pengguna lewat grafik informasi yang dipilih seperti tabel dan grafik. Dataset. Dataset adalah objek yang merepresentasikan data dan relasinya di memori. Strukturnya mirip dengan data di database. Yang ketiga yaitu kolom dataset. Kolom dataset yang kami gunakan pada studi kasus kali ini terdapat 15 kolom, yaitu SIMO, Gender, SSCP, SSCB, HSCP, HSCB, HSCS, Degree P, Degree T, WorkX, ETSP, Specialization, MBAP, Status, dan Salary. Software visualisasi data. Pada studi kasus kali ini kami menggunakan software Microsoft Power BI, yaitu software intelijen bisnis bentukan Microsoft yang berguna mengolah data lebih detail dan menampilkan dengan apik dan interaktif. Selanjutnya yaitu tahapan visualisasi dataset akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Husnul Fatimah. Oke, selanjutnya ada tahapan visualisasi data. Tujuan visualisasi data tersendiri ini yakni untuk mengetahui persentase kemungkinan pada setiap faktor perekrutan. Di sini yang pertama, pada gambar pertama terdapat tampilan awal Power BI setelah masukkan dataset. Nah, setelah terdapat tampilan awal, yang kedua kita pilih kolom yang akan dilakukan visualisasi. Di sini kami memilih kolom Degree P, ETSP, HSCP, MBAP, HSSCP, dan status. Boleh semua kolom tergantung kebutuhan dan mau menampilkan apa. Nah, setelah memilih kolom, dari gambar ketiga kita itu memilih model visualisasinya. Terserah mau memilih apa. Di sini kita memilih pie chart. Nah, setelah memilih model visualisasi datanya, akan langsung itu muncul hasil visualisasi datanya seperti ini. Nah, di sini kami hanya menampilkan salah satu visualisasi data saja. Sebenarnya ada 4 visualisasi, namun di sini kami menjelaskan salah satunya. Nah, di sini hasil dari visualisasi data yang keempat, di mana visualisasi yang keempat ini visualisasi untuk mengetahui persentase setiap faktor yang mempengaruhi penempatan kerja dengan memilih kolom-kolom tertentu seperti slide sebelumnya. Nah, ini hasilnya. Jadi kita setiap mengarahkan kursornya di grafiknya ini akan muncul. Jadi contohnya ini yang berstatus not placed atau tidak ditempatkan dengan presentasi degree P, faktor degree P dengan presentasi 7,13%. Yang gambar ketiga yakni dengan status diterima dengan faktor SSCP presentasi 18,49%. Nah, dari itu kan salah satu contohnya. Nah, ini hasil dari keempat visualisasi yang kami lakukan. Gambar pertama ini visualisasi dengan kolom ETS dan status. Jadi kita dapat mengetahui berapa total berapa persen yang ditempatkan dan berapa persen yang tidak ditempatkan. Nah,
pada gambar yang kedua ini, visualisasi yang kedua itu kita hanya menampilkan tabel dengan kolom gender dan status. Jadi kita dapat mengetahui nanti berapa banyak yang bergender F dan status ditempatkan atau placed. Jadi saat kita mengeklik tabelnya itu dapat muncul berhubungan dengan grafik yang lain. Untuk yang selanjutnya ini kolom salary dan status. Kita dapat mengetahui gaji, berapa total gaji keseluruhan yang ditawarkan. Nah, yang ini yang visualisasi sebelumnya yang sudah dijelaskan. Nah, kesimpulannya, aplikasi Microsoft Power BI mempermudah pekerjaan dalam proses pengambilan keputusan. Dalam hal ini, pengambilan keputusan penempatan mahasiswa. Dalam studi kasus kali ini yang kami gunakan, faktor yang paling menentukan yaitu presentasi pendidikan menengah. Jadi, faktor yang presentasinya paling banyak yang ditempatkan itu karena faktor presentasi pendidikan menengah. Itu saja yang dapat kami jelaskan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.